Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Kartika Putri, saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Pengertian novel sejarah. Pengertian novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, baik bersifat naratif atau deskriptif. Nah, di dalam teks sejarah ini ada jenis rekon atau cerita ulang. Yang pertama ini ada rekon pribadi. Rekon pribadi merupakan cerita yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua ini ada rekon faktual atau informatif, yaitu cerita yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada rekon imajinatif. Rekon imajinatif yaitu cerita yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Nah, berdasarkan ketiga penjelasan tersebut, maka novel sejarah dapat digolongkan dalam rekon imajinatif. Sebab novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya, kegemaran, emosi, dan keluarga. Sekarang kita masuk ke struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah ini yang pertama ada pengenalan situasi cerita atau orientasi. Yang kedua ini ada pengungkapan peristiwa. Yang ketiga menuju konflik. Yang keempat itu ada puncak konflik. Yang kelima penyelesaian atau resolusi. Yang keenam ada koda. Nah, sekarang apa sih fungsi teks cerita sejarah? Ayo kita bahas. Nah, fungsi teks sejarah ini ada 4. Yang pertama ada rekreatif, yang kedua inspiratif, yang ketiga instruktif, keempat edukatif. Kita masuk ke unsur pembangun teks sejarah. Unsur teks sejarah ini dibagi menjadi 2. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di unsur intrinsik ini ada tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar dan alur. Di unsur ekstrinsik ini ada kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, unsur sosial. Kita lanjut ke nilai-nilai teks sejarah. Yang pertama ini ada nilai budaya. Nilai budaya yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dalam suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua ini ada nilai moral. Nilai moral yaitu nilai yang dapat memberikan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Yang ketiga ini ada nilai agama. Nilai agama itu adalah nilai-nilai dalam cerita yang bersumber atau mengandung keagamaan atau religi. Nah, yang keempat ada nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Oke, sekarang kita masuk lagi ke kebahasaan teks sejarah. Kebahasaan teks sejarah ada 7. Yang pertama yaitu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi, kronologi, temporal. Seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa menceritakan tentang, menurut, atau mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Yang kelima,
menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Yang terakhir nih, yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.